There's no heart or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, only cares so joyful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel. We will dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love enough for us growing. Make a better world. So make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dreams we were conceiving will reveal a joyful face, and the word we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep straying like earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, because God heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Makasih Pak. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali di FM Station. Kita kembali bertemu dalam sebuah perbincangan membahas mengenai persoalan aktual perekonomian dan kebangsaan Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas masih mengenai pandemi yang terus berjalan, COVID-nomics. Dan tadi beberapa waktu yang lalu, tanggal 2 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo mengumumkan tentang perpanjangan pembatasan ke aktivitas kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021 yang akan datang. Di saat yang sama, laporan juga menyatakan bahwa kasus baru COVID pada tanggal 2 Agustus tercatat 22.464 kasus baru dengan tingkat kematian sebanyak 1.568. Orang yang diperiksa hanya sebanyak 106.800 orang. Jadi positivity-nya masih 21%. Itu mungkin yang membuat tingkat positivity yang tinggi, yang membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kembali PPKM hingga 9 Agustus 2021. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh Jabal Nur Harahap, mahasiswa Ilmu Ekonomi FEM IPB, judulnya Heal the World. Ada satu kalimat yang sangat menarik di sana.
Make a little space, make a better place. PM Station adalah sebuah ruang kecil yang kita ikhtiarkan untuk menjadi tempat yang lebih baik. Kita akan membahas mengenai ancaman varian COVID-19 yang kabarnya kian ganas. Saya sudah bersama dengan Dr. Diki Budiman, peneliti epidemiologi dari Griffith University di Australia sana, sudah hampir tengah malam, dan ada Dr. Iman Sukma, ekonom dari IPB University. Apa kabar Pak Diki, Pak Iman? Alhamdulillah baik, Mas Ardi, Pemers sekalian. Terima kasih. Pak Diki, sudah diperpanjang PPKM dan sudah 1 bulan, 4 minggu PPKM berjalan di Indonesia. Anda melihat secara, kalau evaluasi singkat, kalau Anda beri nilai dari 1 sampai 10, berapa nilai yang tepat untuk pelaksanaan PPKM selama 4 minggu ini? 6. Hanya 6? 6 karena apa? Karena mestinya? Karena harusnya kita bisa meraihnya 8 setidaknya. Tapi 6 ini karena begini, titik berat respon pandemi itu sebenarnya untuk konteks Indonesia bukanlah di pembatasannya, bukanlah di PSBB atau PPKM. Penting itu esensinya sebenarnya di 3 trias itu ya. Pertama di 3T, kemudian berikutnya di 5M dan baru vaksinasi. Nah, 3 ini yang utama ini terutama 3T ini masih sangat minim. Tadi disampaikan Bang Hardi ya bahwa testing kita ini minim sekali dibandingkan besar masalahnya. Ya. Testing kita ini minim. Kenapa minim? Ini berbahaya karena kalau mau perang kita melawan virus COVID-19 menang, ya virusnya harus ditemukan. Gimana kita mau perang ini menang ketika ada musuh? Virus ini kan musuh kita, bukan orang. Virusnya ada di dalam rumah kita, terus kita nggak menemukan itu. Gimana mau menang? Gimana kita bisa memenjarakan virus ini selama 2 minggu dengan isolasi karantina kalau kita nggak menemukan? Itulah kegagalan kita selama ini dalam mengendalikan pandemi ini, memutus transmisi ini. Jurus 3T-nya itu tidak efektif. Tidak efektif. Jadi kalau mau efektif tuh misalnya katakanlah sekarang 20.000 testingnya, 106.000 orang. Ya, misalnya 20.000 lah kasus infeksinya. Kasus infeksinya 20.000. Ya. Nah, untuk testing besok itu harusnya 20.000 kali 20 orang kasus kontak. 400.000. Jadi sekitar katakanlah ya 400.000 gitu. Itu minimal. Karena sebelumnya juga kita kan punya PR. 50.000 kali 20 itu berapa? 1 juta gitu. Nah, kita ini logika programnya belum pernah terjadi. Emangnya kemungkinan dari 1 orang itu memang menularkan sampai ke 20? Ya kalau namanya untuk merespon pandemi, apalagi ini bicara Delta plus, 20 aja kurang. Negara lain berapa biasanya itu? Vietnam, jangan bicara Australia. Kalau Australia itu 1 kasus bisa 10.000 ya. Kalau Australia ya di sini. Ini sekarang saya lagi lockdown nih. Lockdown ini karena apa? Karena ada 6 kasus infeksi di hanya 6. Hanya 6. Karena sebelumnya 00 gitu kan. Hanya karena ada 2-4 ini langsung lockdown. Lockdownnya ya 3 hari atau 6 hari. Itu apa? Bukan lockdown hanya sekedar lockdown, tapi untuk mengoptimalkan 3T ini. Jadi ketika lockdown itu tracing dijalankan? Ya, dari 6 itu, dia akan cari 14 hari ke belakang, dan kontak dia pada saat itu. Dan itu bisa ketemu ribuan. Misalnya dia datang ke mall, datang ke restoran, semua harus tes. Harus dites, harus di tracing, harus juga isolasi karantina. Itu semua urusan bisa ke tracing, ini nggak cuma virus kalau gitu. Iya, tapi itulah yang membuat kenapa di sini aktivitas ekonomi dan sosial nggak terganggu selama ini. Vaksinasi baru mulai 2 bulanan, vaksinasi baru mulai 2 bulan, tapi aktivitas ekonomi dari tahun lalu nggak terganggu. Di Australia? Iya, gitu. Nah
Jadi sebelum vaksin pun sebetulnya, kalaupun vaksin belum terlalu meluas, kalau 3T itu dijalankan secara konsisten dan disiplin, itu bisa lebih baik. Iya, itu yang dibuktikan oleh New Zealand, Australia, Taiwan, Korea Selatan, gitu, China. Nah, sekarang di kita Anda katakan 3T ini tidak terlalu berjalan efektif. Testing hanya 160 spesimen, 160.000 spesimen, 106.000 orang. Lalu kemudian juga tracing, kita tidak tahu dari satu orang kasusnya ada berapa lagi yang ditrace. Kita nggak pernah dapat data itu. Lalu treatment ternyata ya lebih banyak yang meninggal juga terus. Jadi 3T-nya bermasalah. Apakah karena itu Anda berani mengatakan bahwa di Indonesia ini kemungkinan virus akan mendapat kemenangan dan muncul dengan varian yang lebih ganas? Iya itu. Dan masalahnya mungkin udah ada gitu. Masalahnya karena apa? Karena kita sudah dalam kondisi pandemi kita tidak terkendali itu udah lebih dari 1 tahun. Indikator pandemi tidak terkendali itu sebetulnya hanya test positivity rate. Test positivity rate yang di atas 5% itu sudah menunjukkan tidak terkendali karena kita nggak menemukan musuh-musuh kita, tidak juga bisa menempatkan strategi karantina isolasi itu dengan efektif. Iya. Nah, masalahnya kita ini udah bukan di atas 5%, di atas 10%. 21%. Yang artinya itu termasuk yang terbaik dalam beberapa hari ini. Betul. Dan jika yang dihitung adalah berdasarkan PCR, itu nilainya masih 39%. Dia menjadi lebih rendah karena ada antigen. Iya. Nah, inilah yang artinya ya itu indikator angka dan nggak bisa dibantah siapapun. Jadi kalau ditanya nilainya kenapa sekali lagi 6 itu ya karena kita sebetulnya dalam tanda kutip menyia-nyiakan kesempatan. Karena gini, pembatasan itu kan walaupun bukan lockdown, tapi setidaknya itu semi lockdown yang harusnya kita optimalkan untuk memaksimalkan 3T tadi. Lagi nggak kemana-mana. Gitu. Jadi ketika ada PPKM, harusnya nggak sekedar PPKM dibatasi, kegiatan masyarakat dibatasi, lalu kemudian juga ada bantuan sosial, tapi pemerintah melakukan 3T yang lebih ekspansif, lebih kemana-mana. Seharusnya itu yang dilakukan. Ya, itu bukan memastikan keberhasilan pembatasan ini, termasuk juga menghindari jebakan pembatasan. Ini jebakan yang bolak-balik PSBB atau apapun lah. Mau apapun istilahnya, PSBB, PPKM dan lain sebagainya tidak akan efektif karena jika selama itu tidak kita gunakan untuk mencari informasi yang lebih akurat tentang virus itu tadi. Betul. Ada di mana dan sudah semacam apa? Emang virus itu akan menjadi seperti apa sih? Varian itu akan menjadi seperti apa? Apakah ini yang dari alfa, beta ke delta itu kemudian yang berubah atau seperti apa? Jadi gini, memang virus ini kan secara kodratinya dia bermutasi karena dia kan berevolusi supaya survive itu dia kan virus baru untuk manusia. Untuk di hewan udah lama banget, nggak tahu berapa puluh ribu tahun. Tapi ketika dia masuk dalam komunitas manusia ini, dia terus berevolusi sampai nanti ada titik yang disebut dengan titik stabilisasi dia. Yang kita nggak tahu kapan itu. Nah, sebelum itu tercapai, bahkan kalau bicara campak itu puluhan tahun stabilnya. Jadi udah nggak, ya terus saja di angka reproduksi itu. Nah, sebelum itu tercapai, ketika dia menginfeksi orang dengan leluasa, dengan mudah, karena 3T 5M yang rendah tadi, plus vaksinasi yang belum mencukupi, ya disitulah terjadi dia replikasi di dalam tubuh. Hasilnya dia. Jadi setiap dia melakukan copy dirinya, si virus ini, dia melakukan mutasi. Kode genetiknya itu berubah, genomnya. Nah, di situ dan kenapa Anda yakin bahwa itu akan menjadi lebih ganas? Kalau namanya ganas itu tinggal masalah waktu. Karena apa? Karena ya ini kan evolusi ya. Jadi gini, kenapa dari alfa terus sekarang delta? Nah, si virus ini
ketika dia lebih cepat, terutama pertama lebih cepat menular, lebih efektif menginfeksi, dia akan mendominasi, mengalahkan virus varian lain. Dia akan lebih superior. Artinya di antara virus-virus itu sendiri ada kompetisinya. Iya, nanti yang lain akan muncul yang terkuat dari mereka. Betul. Dan yang terkuat ini yang makin sulit untuk kita hadapi lagi. Betul. Nah, ini yang itu terjadi akibat kita tidak bisa mengenal. Dan dia akan semakin leluasa ketika kita tidak melakukan pencarian yang habis-habisan tentang mereka itu ada di mana dan bagaimana memilahnya itu. Dan mengisolasi orang itu supaya dia tidak membiarkan virus ini menginfeksi orang lain dan bermutasi di dalam tubuh manusia. Oke. Wow, Pemers, oke, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya silakan Anda mensubscribe akun YouTube Fem Station, lalu kemudian juga memberi like, memberi komentar, dan menyebarkan setiap tayangan di akun YouTube ini. Tadi Dr. Diki Budiman menyatakan bahwa memang persoalan 3T ini menjadi problem. Kenapa ini menjadi berlarut-larut penanganan COVID-19 di Indonesia? Karena kita benar-benar tidak mengenali betul musuh kita ini. Ada di mana, sudah seberapa hebat dia, dan seberapa cepat mereka bergerak. Kita tidak mengenali itu karena kita tidak melakukan tracing yang efektif. Dampaknya seperti apa? Saya ke Pak Iman Sugeng. Tadi dulu-duluan mengatakan 6 minggu, ini udah mau 6 minggu, udah minggu kelima yang diperlanjutkan. Tapi hasilnya kata Pak Budi ya, Pak Diki cuma nilai 6. Ke ekonomi bagaimana jadinya? Beginilah ya, kalau ke ekonomi kan dampaknya sudah pasti. Hampir pastilah dampaknya tuh. Saya kasih cerita aja lah ya. Kalau kasus ini jumlah kasus, jumlah yang meninggal itu cenderung naik terus kan, kemudian dilakukan pembatasan. Ya, kalau pembatasan, apapun itu namanya pembatasan, level 1, 2, 3, 4, ataupun mau lockdown sekalipun, kan aktivitas ekonomi praktis sebagian besar berhenti. Ya, itu sudah pasti seperti itu. Nah, kalau semakin lama diberlakukan PPKM, sekarang kan baru turun ke 20.000. Apakah datanya akurat atau tidak, kita abaikan dulu lah ya. Ya. Yang jelas ini lagi menurun, ya kan? Dan ini kan lama. Tadinya hanya 2 minggu, ya kan? Kemudian sekarang sudah 4 minggu. Masuk minggu kelima. Masuk minggu kelima, nanti minggu ke-6, minggu ke-7, 8, 9, terus, ya. Sampai kalau di negara maju itu sampai infection rate-nya itu menjadi betul-betul 0. Kalau negara maju ya. Ya. PPKM itu atau yang sejenisnya dihentikan. Karena untuk menggaransi bahwa tidak ada ekstra effort lagi yang harus dicurahkan untuk mencegah penularan. Kira-kira begitu logikanya. Dan baru disitulah sebetulnya digaransi bahwa aktivitas masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi itu baru bisa berjalan normal kembali. Siklusnya seperti itu terus. Ya, siklusnya seperti itu terus. Nah, konsekuensi dari mutasi, konsekuensi dari mutasi, karena memang ini alamiah, ya kan? Konsekuensi dari mutasi itu kita akan menghadapi apa yang disebut multiple waves, ya kan? Gelombang yang bertubi-tubi. Ini kan baru gelombang kedua ceritanya loh, ya kan? Gelombang kedua itu yang terjadi sekarang. Ya. Nah, tetapi ada satu faktor lagi yang akan mempengaruhi apakah gelombang itu akan terjadi berkali-kali, yaitu learning curve dari masyarakat dan pemerintah. Ya enggak? Nah, kalau masyarakatnya itu tidak kunjung bisa belajar, ya, tidak beradaptasi, ya kan? Nah, ada atau tidak ada, mohon maaf ya, ada atau tidak ada mutasi,
itu akan terjadi, otomatis akan terjadi apa yang disebut multiple waves. Ya, otomatis. Itu dari kacamata ilmu sosial. Karena apa? Karena setelah begitu naik, masyarakat kemudian dipaksa oleh pemerintah untuk restrain, ya kan, turun, kemudian abai, ya kan, misalkan begitu, abai, lalu naik lagi, akan terus terjadi seperti itu, sehingga ini akan menjadi gelombang yang istilahnya bertubi-tubi, dan kita nggak bisa memastikan kapan sebetulnya ini akan selesai. Ya, saya cenderung untuk memperpanjang masa berlakunya PPKM level 4 ini, justru mestinya sampai infection rate-nya itu ya mendekati 0 lah, kira-kira begitu. 5 itu tadi mungkin ya? Ya. 5%. Kalau dari WHO itu. 5% apanya? Infection rate. Oh enggak, sorry, saya nggak terlalu mengerti istilah ininya ya, medisnya, tetapi tingkat infeksinya sampai level 0. Ya, tingkat infeksi maksudnya kalau satu orang itu tidak bisa menginfeksi lagi yang lain dengan tracing dengan segala macam, ya kan? Sampai situ baru kita yakin bahwa virus itu terkendali sebetulnya ya. Secara teorinya mestinya begitu. Matematikanya begitu sih, matematikanya mestinya. Apa istilahnya itu, Pak Diki? Angka reproduksi. Reproduksinya ya, di bawah 1 ya? Iya. Harus di bawah 1. Karena selama dia di atas 1, artinya masih ada orang lain yang akan bisa terinfeksi. Betul. Dan kita mungkin jauh sekali di atas 1. Betul, Pak Iman, itu betul. Jadi harus di bawah 1 dia. Iya. Mendekat. Kalau di Australia 0,1, 0,2 gitu. 0,1 rata-rata. Segitu aja udah bikin lockdown dan tracing lebih gila-gilaan. Ya. Baik. Nah, jadi kalau dengan demikian artinya tadi Pak Iman mengatakan multiple waves bisa saja terjadi di Indonesia. Ya sebetulnya sekarang aja kan udah multiple waves. Ya, maaf ya. Baru turun dari puncak kedua sih. Ya, kalau menurut Pak Diki sih pasti ini udah multiple waves. Tidak bisa dihindarkan Pak Diki dengan pola begini-begini saja? Harusnya bisa, dan kita harus mengarah ke merubah ini ya, merubah. Karena itu yang disebut jebakan ini. Karena ini yang tadi pagi saya di TV One diskusi dengan Mas Imam Prasojo ya. Jadi karena ada memang satu prediksi saya ya, memang epidemiolog ini atau peneliti pandemi sering mengeluarkan prediksi, maksudnya itu sebetulnya untuk dasar strategi mitigasi. Ketika Anda mengatakan bisa sampai 1 juta ya? Iya, dan kan bahkan di Maret 2020 ketika awal pandemi saya sampaikan Indonesia, India, Brazil bisa menjadi epicentrum dari COVID-19. Dan terbukti 1 tahun lalu. Terus banyaklah, termasuk bahwa di awal tahun ini saya sampaikan masa krisis kita di pertengahan tahun ini. Ini gitu dengan proyek-proyek Sina, maksudnya supaya tidak terjadi kan, maksudnya kita harus siapkan, saya ada diskusi dengan pemerintah, siapkan oksigen nasional karena kematian bisa sampai 2.000 tembus, bahkan di pertengahan Agustus ini kita kalau betul angka penemuan kasus kita ya, kasus kematian atau infeksi, angka kematian kita bisa lebih dari 3.000. Dan pun sudah lebih lah sebetulnya. Iya. Dari mereka yang statusnya probable dan suspek itu kan nggak masuk ke dalam gitu. Yang kematian tercatat itu hanya dari yang terkonfirmasi. Betul. Dari probable dan dari suspek itu nggak masuk dan nilainya bisa jadi mungkin paling tidak sama lah angkanya dengan yang suspek. Nah ini yang artinya harusnya kita bisa hindari karena dengan cara apa ya? Tadi ya 3T, 5M, ya vaksinasi, ini dikombinasi sesekali dengan pembatasan itulah yang akan membantu ya. Karena
strateginya kalau dikatakan tiap negara nggak sebenarnya sama yang tapi kan sumber daya kita memang tidak terlalu memadai, Pak Diki. Jadi apa katakanlah reagen untuk tracing, untuk testing mungkin kita terbatas juga. Lalu kemudian sumber daya manusianya juga terbatas, dan tadi sifat atau respon masyarakat seperti yang dikemukakan Pak Iman terhadap kasus ini juga masih kadang-kadang banyak yang abai. Nah, ini situasi ini kan tidak bisa diabaikan, memang faktanya semacam itu. Betul, makanya respon awal yang cepat, tepat, kuat itu penting. Jadi apa yang saya sampaikan, ini sudah saya sampaikan di Maret, saya bikin surat, saya bikin surat, sampai ke media, saya bikin surat kok, petinggi-petinggi ini, bahwa kita harus lakukan micro lockdown. Gitu. Kan saat itu masih di Depok kan. Di Depok. Nah, karena masalahnya kan saya terlibat wabah ini udah lebih dari 2 dekade. Jadi kita sudah bisa. Jadi Maret 2020 pertama kali mencuat, Anda sudah meminta ada micro lockdown untuk itu ada di kumparan itu saya sampai nulis. Saya sampaikan sari dari surat itu saya sampai ditulis di kumparan.com bisa dilihat. Nah, termasuk strategi rincinya apa. Nah, maksudnya karena kalau sudah seperti ini udah kompleks banget, nanti Kang Iman bisa menjelaskan dari sisi yang lainnya ya, karena udah sulit gitu, udah besar masalahnya di semua sektor, bukan hanya kesehatan, dan bahwa Indonesia ini memang terbatas kapasitas testing itu sudah saya sampaikan kok di depan Pak LBP ketika beliau menang awal tahun ini, saya sampaikan Indonesia nggak perlu misalnya di Papua pedalaman sana atau Sumatera pedalaman sana melakukan testing gimana. Tapi yang penting adalah menemukan orang yang terpapar. Karena kan kita bisa beri pedoman dari sisi gejala klinis yang sederhana, bahkan hilang penciuman, demam, flu, datang dari kota. Nggak usah dites juga, udah itu isolasi karantina, berikan rawat, nggak usah dites. Berikan rawatan, karantina, isolasi, awasi. Siapa kontaknya, cari lagi. Itu, saya sampai bikin ada klinik demam. Bisa dicari lagi nanti di Kuba. Oke, jadi ada kiat-kiat alternatif untuk tetap melakukan 3T, kendati mungkin katakanlah alat reagennya kurang atau segala macam. Betul. Dengan asumsi visual bisa dilihat, lalu kemudian yang lain itu tetap diisolasi, dibatasi, dan betul, termasuk sejak awal pandemi saya sampaikan Indonesia kita harus bikin klinik demam di tiap-tiap kelurahan, desa. Klinik demam ini atau apapun namanya itu nggak mesti di gedung representatif, tenda di Afrika sana, di India juga tenda-tenda, itulah kita libatkan kader, nggak mesti sama dokter juga, cukup tenaga kesehatan misalnya perawat, karena kita kan terbatas dok. Nah itu mereka dibekali tapinya dengan konsep, oh ini kalau kamu ketemu ini dia masuk kategori risiko tinggi, ya sudah isolasi karantina, cari kontaknya. Bekali saja kan suhu kan nggak mahal, oksimeter. Nah seperti itu, sederhana itu. Tapi masalahnya kalau nggak dikerjakan, yang sederhananya aja nggak dikerjakan, apalagi sulit. Kalau nggak itu gimana kita mau menang? Pak Iman, jadi agak susah melihat kapan ujungnya kalau udah situasinya semacam ini. Begini. Prinsipnya begini. Pandemi apapun atau epidemi apapun, ya kan, itu pada prinsipnya better to manage as early as possible. Ya kan, semakin kecil semakin mudah untuk memanagenya. Ya. Kalau sudah ribuan, sudah dah getting out of hand, ya kan? Anda bayangkan coba, kalau ada 20.000, tadi kalau dikalikan 20 harus mentresnya, itu 400.000 seperti apa, ya kan? Belum kita bicara kesiapan dari birokrasi, kesiapan. Nah, alternatifnya adalah kita menyiapkan
ya kalau di beberapa perusahaan namanya itu COVID Rangers, ya kan, relawan COVID, ya yang itu sampai ke tingkat RT. Kita beri mereka knowledge, kita beri knowledge sehingga mereka itu menjadi contact person. Kemudian mereka menertibkan sih ya, mengedukasi, mempersuasi masyarakat di lingkungan mereka sendiri untuk patuh ya kan terhadap prokes ya kan, 5M lah ya, 3T ya kan. Kalau Anda sudah batuk-batuk sedikit lapor. Kira-kira ini kan persuasi sebetulnya ya kan. Hal-hal sederhana ini kan mesti dilakukan kalau kita ingin menghindari disaster. Despite the fact bahwa masyarakat kita kompleks, tetapi kan sebetulnya yang paling tahu informasi mengenai keadaan atau masyarakat sekitar adalah masyarakat itu sendiri. Artinya ketua RT, ya kan? Ketua RW dan lain-lain, ya kan? Disitulah basisnya sebetulnya, ya. Nah kalau mereka ini kita empower, arus informasi dari bawah ke atas ini akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau arus informasi ini ada, kan lebih mudah bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan tindakan apapun tindakannya, apakah tracing ya kan, kemudian melakukan treatment. Kalau treatment ini masalah logistik ya, treatmentnya harus di mana ya kan? Apakah cukup di rumah isoman ya kan? Kalau perlu misalkan mengkonversi sekolah-sekolah SD menjadi tempat isoman ya kan, seperti itu bisa dilakukan. Nah, terkait juga dengan bansos kan. Sekarang kan kita susah sekali loh untuk menyalurkan bansos karena database yang kita punya sebetulnya tidak memasukkan mereka yang terdampak COVID. Itu masalah utama sebetulnya. Dananya ada untuk bansos, tetapi kita tidak tahu siapa yang terdampak COVID. Terus mau dikemanakan itu bansos, kan seperti itu. Nah kalau kita tidak acquire informasi ini, pemerintah ya siapapun yang memimpin ya kan akan kesulitan. Ya akhirnya akhirnya kemudian mengeluh di media konvensional atau media sosial ya kan, kelihatannya akan begitu. Nah Indonesia sekarang ini sudah saatnya untuk memikirkan bagaimana mendidik ya, kalau di perusahaan sih namanya COVID Rangers ya kan, COVID Rangers mendidik di tiap-tiap lingkungan sampai tingkat RT lah ya. Supaya mereka itu lebih bisa memfasilitasi apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dan apa yang terjadi di masyarakat. Kira-kira begitu. Baik. Belum terlambat Pak Diki untuk memulai itu karena ini kan COVID sudah berlangsung hampir 17 bulan di Indonesia ini. Ya tidak ada kata terlambat, tetap karena ini masalahnya kan kita harus menyelamatkan banyak nyawa, jiwa, dan itu artinya nggak bisa kita menyerah gitu, dan tidak boleh menyerah. Dan saya punya keyakinan kalau terutama sebetulnya dimulai dari para leader ya. Paradigma ini yang harus dirubah dengan, karena tadi menemukan kasus itu prestasi, karena itu menemukan musuh gitu. Jangan dianggap kasus banyak itu memalukan. Iya, bukan. Yang nggak boleh itu. Yang para kepala daerah itu harus diubah. Jangan lagi berpikir kalau di wilayahnya banyak kasus maka itu adalah prestasi kinerja yang buruk. Betul. Justru mungkin harus diubah ketika dia bisa men-tracing banyak orang dan menemukan banyak kasus, maka dia bisa mengenali musuhnya lebih baik. Betul. Itu prestasi. Harusnya bisa seperti itu. Iya, karena itu adalah tanggung jawab publik. Ya. Tanggung jawab publik ini adalah menyelamatkan orang-orang yang ditemukan ini kan akhirnya bisa diselamatkan gitu dengan cara apa? Ya dia bisa
mendapatkan dukungan rawatan secara cepat. Karena misalnya tadi yang disampaikan Pak Iman ya, bahwa ada orang yang berisiko tinggi ketika ditemukan dia bisa, oh kamu nggak bisa isoman, kamu harus di yang tadi misalnya mau di kalau di desa juga nggak mesti rumah sakit, bisa dong sekolah tadi sampai sekolah dibikin, tapi jadi dipantau oleh puskesmas gitu atau karena dia mungkin punya komorbid atau anggap juga ada jadi namanya faktor risiko itu ada dua, dari sisi pekerjaan seperti tenaga kesehatan atau ada dari sisi kondisi tubuh. Kondisi tubuh itu ada lansia, ada komorbid, ada obesitas, gangguan komunikasi. Ya. Oh, betul. Disabilitas, orang nggak bisa dengar, orang nggak bicara, bisa karena memang mohon maaf tunawicara, tunarungu, ataupun mungkin pasca stroke misalnya, atau gangguan mobilitas, itu orang faktor risiko, nggak boleh dia isoman. Nah, kematian ini prediksi akan banyak kalau kita nggak melakukan analisa risiko ini di awal. Baik. Femer, silakan. Kita terbuka untuk menampung segala macam apa yang Anda kemukakan. Jadi silakan Anda raise your hand atau Anda tulis di chatroom pendapat dan tanggapan atau pertanyaan pada narasumber. Kita masih membahas mengenai ancaman varian COVID-19 yang lebih ganas bersama Dr. Diki Budiman dari Griffith University dan Dr. Iman Sugema, ekonom dari IPB University. Saya tadi mengatakan tidak ada kata terlambat. Emang masih berapa lama lagi kira-kira kalau demikian? Pak Diki, Anda mengatakan Indonesia bisa menjadi negara yang terakhir keluar dari kemelut ini. Itu kapan? Ya, kalau perhitungan dengan asumsi masih varian Delta nggak ada lagi yang lebih super. Ya, kita dengan catatan asumsi juga vaksinasi kita bisa raih yang efikasinya tinggi, ya setidaknya akhir tahun depan. Gitu. Setidaknya akhir tahun depan. Akhir tahun depan. Ya. Bukan 2021. Bukan. Saya bukan. Akhir 2022. Akhir 2022. Dengan catatan variannya mentok di Delta. Ya. Dan vaksinasinya tercapai sesuai target. Ya, dan 3T itu tadi, 3T, 5M. Nggak, yang asumsi yang berikutnya kalau soal 3T, 3M ya cateris paribus saja. Ya, Pak Dik, itu kira-kira akan gimana? Maksudnya, ya kita mungkin tidak akan banyak misalnya 3T, tapi tetap selesai di situ, tapi dengan korban jiwa yang banyak. Gitu. Oke, selesai tetap di akhir 2022, tapi korbannya mungkin akan jauh lebih banyak daripada sekarang. Mungkin, pasti. Karena misalnya sekarang nih, karena yang begitu sebenarnya udah bisa dihitung ya. Kayak misalnya Jawa Bali saat ini adalah epicenter kita itu adalah Jawa Bali, Madura. Saat ini ya. Saat ini Indonesia ini negara kepulauan, makanya kenapa saya prediksi dari lama tuh karena nanti kita tuh ada Jawa, Sumatera nanti setelah ini, nanti Kalimantan, terus dengan catatan tadi nggak ada delta lain-lainnya, ya. Nah kalau ada lagi ya balik lagi. Oke. Sampai situ dulu saya ke Pak Iman. Jadi kalau sampai akhir 2022 mesti gimana lagi PPKM, masa terus-terusan? Enggak sih, jadi maksudnya begini, akhir 2022 tuh begini, ya bisa juga 2025 misalkan, bisa juga. Ya kan? Ini kan dinamika sosial dengan dinamika virus. Kan? Jadi kalau dinamika sosialnya itu bisa cepat belajar, masyarakat dan pemerintah itu bisa belajar cepat, mungkin ya akhir 2022 itu bisalah kita stabilize, ya kan? Ya, artinya mungkin akan ada satu wave lagi lah ya, mungkin. Ya. Saya tidak bicara ilmu pasti, ini bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu pasti. Walaupun dasarnya matematik modelingnya. Ya kan? Ya. Tetapi seandainya masyarakatnya itu tidak cepat belajar, ya sampai kapanpun ya susah kita, ya kan? Birokrasinya lemot, sampai kapanpun susah.
Ya, kita pahamlah semuanya apa yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Kita paham karena sehari-hari sudah melihat, mengobserv, ya kan gitu. Nah, karena itu game changernya tinggal satu, yaitu keberhasilan vaksinasi. Ya, keberhasilan vaksinasi. Dan ini sebetulnya setelah gelombang kedua ini kan tiba-tiba saja masyarakat heboh vaksin. Vaksin itu penting, ya kan? Tiba-tiba sadar, semua daerah minta, sehingga pemerintah pusat kewalahan sekarang itu untuk memenuhi demand, ya kan? Sedangkan kita tidak memproduksinya sendiri, ya kan? Tergantung pada impor. Oke, jadi tergantung pada supply dari negara lain. Nah, game changernya ini juga pakai tanda petik, ya kan? Karena kalau virusnya itu bermutasi lagi, belum tentu vaksin yang disuntikan hari ini berlaku tahun depan efektif. Ya, jadi ya contohnya Singapura lah yang sudah berencana untuk new normal. Akhirnya kan lockdown lagi, ya kan? Karena virus varian Delta ini, ya enggak? Karena itu menjadi sangat penting tadi ya, sekali lagi ya, menjadi sangat penting untuk mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat supaya aware bahwa ini masalah yang sangat serius dan keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, terutama tokoh-tokohnya di segala level itu akan menentukan kita akan berhasil dengan cepat atau kita lewat begitu saja. Kira-kira begitu. Tanggung jawabnya ini tanggung jawab bersama loh. Enggak cuma tanggung jawab per se pemerintah. Kira-kira begitu kalau saya sih. Ini Pak Diki, dari dua orang famers kita bertanya, Pak Husin, apakah nanti kita akan kembali seperti biasa, benar? Atau new normal itu yang seperti apa? Terus yang kedua, dari Pak Latif Arafat, BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan varian Delta yang sangat menular, apakah herd immunity bisa tercapai dengan 70% vaksinasi? Silakan, Pak Diki. Yang disebut new normal ini pertama bukan hal baru lah. Ini supaya jelas bahwa 100 tahun lalu itu new normal ketika ada pandemi flu Spanyol itu udah digulirkan oleh dunia bahwa kita harus lebih bersih, pola kehidupan yang lebih sehat ya. Termasuk ya cuci tangan ya, menjauh kerumunan, termasuk di situ adalah sebenarnya keseimbangan kita dengan lingkungan, dengan kesehatan hewan yang ada 30 tahun terakhir ini ada yang disebut dengan One Health Approach. Sebetulnya center saya salah satu yang memelopori ini di dunia. Sebabnya saya epidemiolog saya itu plus health environment gitu, kesehatan lingkungan, dan itu programnya Pak Bibi sebetulnya. Pak Bibi sudah luar biasa kan bikinnya. Nah, tailor made itu satu-satunya loh di dunia, mungkin di sini di Griffith ya. Dan itu bukan idenya orang Australia, ide orang Indonesia Pak Bibi. Nah, artinya kita memang akan ada pada satu kepala kehidupan normal yang mau tidak mau, kalau nggak mau lebih banyak lagi pandemi, wabah, termasuk ini nggak berulang-ulang tadi kata Pak Iman, ya pola kehidupan kita harus jadi lebih sehat lah dalam kaitan bukan hanya untuk sehat, ramah lingkungan, ini ya hutan tidak sembarangan ditebang, karena ini kan yang disebut penyebab dari banyak pandemi sekarang banyaknya kan dari hewan, zoonotic virus, akibat hewan itu sendiri kan berkurang gitu. Nah ini pindah. Nah ini termasuk untuk COVID-19. Ya, salah satu teorinya seperti begitu ya. Ya, dan modelnya ya seperti sekarang di Eropa sudah mulai bahwa ya kalau kita pakai masker kan sebetulnya biasa kita pakai masker, jaga tidak kerumunan. Mungkin sekarang sudah ada teknologi kalau di Eropa, Amerika dan sini. Bahwa filter udara udah dipakai yang lebih bunuh virus seperti itu kemudian mungkin nanti transportasi juga lebih jaga. Nah, hal-hal seperti itulah. Jadi ya
akan kembali, tapi ya dengan beberapa peningkatannya, dan ini tentu akan bertahap, terutama untuk negara seperti Indonesia. Dan kedua, kalau bicara varian Delta, sebetulnya kalau hitungan-hitungan kasar yang disebut threshold ya, sebenarnya herd immunity itu long term goal, lama itu. Tapi threshold herd immunity itu ya kalau Delta melihat angka reproduksinya tinggi ya di 85% sekarang. Setidaknya 70 nggak cukup? Nggak cukup. Nah ini yang dia tidak cukup, maka itu jadinya sia-sia gitu. Bukan sia-sia, jadi lama. Iya. Jadi lama gitu. Dan sekali lagi kalau bicara variabel yang ada dalam formula herd immunity itu nggak cuma masalah cakupan vaksinasi yang 70% atau 85% itu, enggak. Ada tadi yang disebut sama Pak Iman yang angka reproduksi harus di bawah 1. Dan kalau bicara angka reproduksi di bawah 1, itu ada peran 3T, ada peran 5M, ada peran ya perilaku-perilaku lainnya. Dan kemudian terakhir variabelnya adalah adanya vaksin yang memiliki efikasi atau efektivitas dalam mencegah penularan. Nah ini yang masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Karena kita punya Sinovac, punya misalnya banyak merek. Kita masih belum punya data yang valid yang mengatakan ini sekian persen. Itu kan perlu waktu, apalagi bicara nanti varian baru. Ya harus diingat juga bahwa vaksin itu kan sebetulnya yang ada yang beredar sekarang, they are not fully proven ya. Yeah. They are not fully proven ya. Mohon maaf ya, gitu. Tetapi dalam situasi darurat ini menjadi sangat penting. Darurat menjadi sangat penting, ya kan? Semuanya kan ini sebetulnya diloloskan menjadi vaksin karena kedaruratan, ya. Nah, karena itu ya kita tidak bisa memastikan, ya, mohon maaf ini sekali lagi, kita tidak bisa memastikan apakah sebuah vaksin apapun itu mereknya, ya kan, akan fully efektif, ya, until proven, ya, until proven. Dan provennya kapan? Ya dengan sejarah, dengan waktu. Kan? Waktu. Karena ini ya coba Anda bayangkan, kita memproduksi vaksin, melakukan inovasi vaksin, siapapun di dunia, ya kan, dan itu berkejaran dengan waktu. Ya kan, berkejaran dengan waktu. Nah ini kan ya wajar dong, ya kan, kalau kemudian kita tidak boleh terlalu berharap bahwa vaksin itu akan 100%, artinya kalau saya divaksin 100% efektif terhadap saya. Tapi kan ada sekarang ini yang 65, ya kan, 80, ya kan. Nah itu pun angka itu kan berbeda loh antara uji klinis dan kenyataannya. Itu harus. Tapi apa alternatif lain? Ya. Nggak ada, belum ada. Ya. Nggak ada, itu aja jadi sekarang lebih mendahulukan pada pragmatisme sebetulnya. Daripada kemudian kita mengekspos masyarakat ke semua, ya kan, mengekspos masyarakat semua ke COVID, ya kan. Lebih baik walaupun ada efikasi rate-nya cuma 50%, itu masih lebih baik daripada 0. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Pak Diki, kalau melihat sejarahnya ini yang seperti begini ini, pandemi begini itu bertahan berapa lama dan berapa kali dia mengalami mutasi sebetulnya virus-virus itu? Kalau rata-rata pandemi paling lama itu 4 tahunan di dunia ini. Paling lama? Jarah beragam pandemi dari sejak ini ya. Paling lama tapi itu ya? Ya, 4 tahun. 4 tahun, tapi ada nanti yang beberapa tahun lagi datang lagi ya. Dulu jadi endemi di satu tempat saja. Sebelum penisilin ada, pandemi kita banyak oleh bakteri. Setelah era penisilin, virus nih muncul. Karena kalau bicara virus, nggak mudah mencari
Mentalnya. dan juga antivirus itu. Dan kalau bicara yang terakhir ya di 100 tahun lalu dia kurang lebih 4 sampai 6 tahun. 6 4 sampai 6 tahun. Negara kepulauan terakhir. Oke. Dan termasuk Indonesia adalah di 100 tahun ya termasuk kelompok yang terakhir juga. Oke. Dan dia mengalami berapa kali mutasi itu virus biasanya? Kalau di kita ini sekarang udah sampai ke Delta gitu. Kalau varian baru muncul itu bahkan data dari Inggris setiap minggu datang dari. Nah, tapi masalahnya gini, mutasi itu mayoritas itu malah menguntungkan manusia karena dia lemah gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan yang bertahan itu yang kuat. Terus yang variannya kuat aja gitu, dan itu yang berarti dia lebih cepat menular, efektif menginfeksi, dan juga belakangan itu yang bisa menurunkan efikasi antibodi dan lain sebagainya. Ya, logikanya kalau dia virus itu semakin ganas, semakin cepat menular, semakin cepat mematikan, maka lebih banyak orang yang mati dan inang dia akan semakin berkurang. Iya, ya. Tapi sekarang belum ada itu kalau untuk COVID ya. Oke. Nah, sekarang seberapa besar peluang virus ini akan bermutasi melebihi dari Delta? Ya, kalau untuk konteks Indonesia besar banget. Karena apa? Karena infeksinya terjadi dengan leluasa. Tidak dihadang. Bisa memberikan angkanya ya karena saya nggak punya datanya. Tapi kalau bicara dari probabilitasnya tinggi banget. Jadi itu bicaranya statistik, Pak Hardi. Semakin banyak orang yang terinfeksi, kan, itu peluang untuk terjadi mutasi. Ini ilmu probabilitas saja. Kalau terjadi mutasi, kan mutasi itu di dalam manusia. Badan. Mendapatkan mutasi yang berbahaya itu menjadi besar. Ya. Karena itu kuncinya sekali lagi adalah pengendalian transmisi. Itu aja sebetulnya yang itu ternyata adalah urusan yang sangat sulit kalau menyangkut Indonesia. Pengendalian transmisi, pengendalian perilaku masyarakat, pengendalian kegiatan, aktivitas, itu urusannya sulit sehingga kemudian memperbesar peluang virus itu berhasil melakukan mutasi di sini. Tapi kita pernah berhasil, bukan pernah 1-2 kali, banyak kita berhasil. Dalam soal SARS, swine flu, ya. Kemudian bahkan Ebola dan MERS itu nggak masuk Indonesia. Itu juga satu bahwa kita sebetulnya bisa. Gitu. Ya saya sampaikan kita harus pendekatan berbasis sains. Itu kalau memang sudah terlalu besar tadi kan Pak Iman. Ya itu kan tadi kata Pak Iman ketika masih kecil ditangani ya mungkin bisa lebih. Ya sekarang memang akhirnya effortnya harus lebih besar lagi, lebih besar dari masalah itu nggak bisa. Katakanlah kan dalam PPKM darurat yang itu yang saya kritik, testingnya 500.000 itu testing akhir tahun lalu itu 100.000. Kalau sekarang yang 50.000 tadi 20 di kontak tracing itu minimal itu kan 1 juta. Jadi nggak bisa, masalahnya udah besar, respon kita nggak sesuai dengan eskalasi pandemi. Lalu tadi Anda sempat mengatakan juga ke media Indonesia bisa menjadi negara yang terakhir keluar dari krisis pandemi ini. Maksud Anda itu kapan? Ya karena gini, kalau global secara global WHO dan lain sebagainya memprediksi pertengahan tahun depan. September, kurang lebih September atau Juli, ya antara Juli September tahun depan. Itu dengan asumsi tadi bahwa setidaknya 70% dari total populasi di dunia terutama yang sudah tervaksinasi. Dengan juga angka reproduksi yang setidaknya 1 lah. Namun masalahnya Indonesia ini negara kepulauan. Dan kalau kita tidak merespon ini setara merata antar pulau, ya akan ada daerah-daerah yang terus jadi bergejolak mengalami masa krisis. Dan dia kalau jangankan nggak usah besar-besar kok, yang menghasilkan alfa varian, yang menghasilkan delta varian
itu bukan India segede gitu, tapi kotanya di apa namanya saya bahas. Ya. Dan itu tidak perlu berbulan-bulan, kurang dari sebulan. Alpha varian itu terjadi lahir hanya akibat di Inggris. Kurang lebih 1 bulan situasi ini tidak terkendali. Di salah satu kota di London, saya kan apa itu namanya. Itu penduduknya nggak lebih dari 5 juta gitu. Nah, kita. Jadi dan ini kan yang berlaku adalah hukum biologi. Hukum biologi ini ya kita mau bagaimanapun kalau tidak memahami ilmu hukum biologinya ya dia berjalan si virusnya. Baik. Jadi kalau dengan vaksinasi 70%, lalu kemudian juga varian sampai di Delta saja, internasional diperkirakan pertengahan 2022 dan Indonesia Anda katakan di akhir 2022. Bisa lagi mundur lagi. Kecuali kemudian kalau vaksinasi tidak sampai 70% dan varian ternyata ditemukan yang lebih ganas di sini, dan itu peluangnya besar. Betul. Tapi dengan PPKM semacam ini, tracing-nya tidak terlalu efektif, tidak terlalu masif, apalagi selain mungkin doa aja yang kita harapkan, Pak Diki. Ya itu sekarang masyarakat yang memang harus bergerak. Saya setuju kata Pak Iman, karena ya kita ini ya dengan segala kelebihan kekurangannya pemerintah sudah melakukan, tapi kembali kalau ini masalahnya kalau ini berlarut-larut yang rugi kita semua. Makanya ya dari diskusi ini saya kira kita harus mendorong ya udahlah kita bergerak saja semuanya. Oke. Selamatkan diri sendiri dan keluarga Anda. Iya. Lakukan yang terbaik. Pak Iman, jadi bagaimana kalau sudah sampai akhir tahun lalu kemudian itu pun asumsinya itu tadi vaksinasi tercapai 70% dan ya kekuatannya paling nggak setara dengan yang kita ekspektasikan dari awal, lalu kemudian juga tidak ada varian baru. Tapi tadi dari awal sudah disebutkan kemungkinan varian barunya ada lagi. Mungkin koreksi dikit ya, Pak Mas Ardi, koreksi dikit. Ya. Kalau ini mengenai berapa persentase yang harus divaksin ya, nanti mungkin akan dikoreksi oleh Pak Diki lah ya. Dengan asumsi efikasi rate 100%, artinya 100% efektif loh. Satu vaksin menyebabkan 1 orang kebal. Ya, itu maknanya, ya kan? Jadi kalau misalkan reproduction number-nya itu 2,5, ya kan? Maka sebetulnya kan 1/1 minus 2 pokoknya gitu ya, 1 per ya. Jadi 1 dikurangi 1/0,795 kan gitu loh. Jadi 2/3 lah. 2/3 minimal divaksin. Kan? Nah, kalau 100%. Kalau efikasi rate-nya 100%. Jadi kalau itu hanya 80% efikasi rate-nya dan rata-rata kan sekarang 80%. Itu tinggal dibagi 0,8. Ya, tinggal dibagi 0,8. Misalkan kalau hitungan yang pertama 0,6 dibagi 0,8 jadi gede lagi. Iya, lebih gede lagi, ya kan? Apalagi kalau cuma 0,5 coba. Kan seluruh penduduk Indonesia harus divaksin, kira-kira begitu. Ya, jadi saya kan ini vaksinasi ini sains ya kan, sains. Jadi memang harus kita lakukan, tetapi juga jangan lupa loh untuk mencapai herd immunity itu we get to have the right number. Itu poin saya. We get to have the right number. Jadi kalau numbernya aja sudah salah ya sudah lupakan saja. Belum lagi nanti kita bermasalah dalam istilahnya ya ada varian baru yang memang tidak bisa ditangkal oleh vaksin. Yang belum bisa kita bayangkan kekuatannya yang mungkin tidak bisa ditangkal oleh vaksin yang ada sekarang. Kemungkinan itu ada. Kemungkinan. Saya bilang kemungkinan itu ada, tetapi tidak tahu. Sebetulnya akan ada atau tidak tuh tidak tahu.
Tinggal kita tugaskan Pak Iman nanti untuk mencari keseimbangannya lah ekonomi, bagaimana di tengah kemungkinan adanya multiple waves ini dan ketidakpastian yang semakin lama kita hadapi. Paling nggak supaya tidak rontok betul perekonomiannya. Mungkin itu tugasnya Pak Iman sama teman-teman ekonomi yang lain. Pak Diki sudah memberikan gambaran, kemungkinannya memang agak sulit kita dapatkan kabar baik dalam waktu yang dekat. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman, terima kasih Pak Iman. Saya tahu di tempat Pak Diki sekarang sudah tengah malam. Jam berapa Pak Diki? 12. Pukul 12. Padahal memang sudah harus istirahat, sudah harus banyak istirahat menghadapi situasi yang seperti ini. Sekali lagi terima kasih, dan Femers, terima kasih juga atas perhatian Anda semua. Simak terus dan dukung terus FM Station. Besok kami juga akan tayangkan perbincangan yang cukup menarik tentang waste low food dan losses food. Jadi makanan yang Anda hidangkan di meja makan Anda kemungkinan sudah mengalami proses terbuang secara sia-sia selama di jalan, dan ketika Anda makan itu pun banyak yang terbuang. Itu sia-sia, jumlahnya ternyata spektakuler. Besok kita akan bahas soal itu. Jadi tetap bersama kami di FM Station. Stay home, stay safe, stay healthy, stay tune di FM Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.